Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Selain indeks pendidikan, pengamat juga menyoroti perubahan kurikulum yang sering kali terjadi setiap pergantian kepemimpinan. Hal tersebut juga dianggap menghambat perkembangan dunia pendidikan di tanah air. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Syariah Tanjung dengan NIM A1A224079. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia dengan tema kurikulum baru, realita lama. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Reka Seprina, MPD. Sebelum masuk pada permasalahan utama, penting untuk memahami konsep dasar bahwa dalam teori pendidikan modern, kurikulum merupakan alat utama untuk mencapai tujuan pembelajaran menurut Taylor 1949. Karena itu, pembahasan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasinya di lapangan. Sejarah mencatat sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami 11 kali pergantian kurikulum. Diawali dari kurikulum pertama yang bernama Rencana Pelajaran 1947 hingga kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Indonesia terus memperbarui kurikulumnya mulai dari kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka sebagai upaya mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun di lapangan, perubahan kurikulum tidak serta-merta menghapus permasalahan pendidikan yang sudah berlangsung lama. Ketimpangan akses, ketimpangan fasilitas, dan ketimpangan kualitas pembelajaran masih menjadi hambatan besar bagi siswa dan guru, terutama di wilayah terpencil. Kurikulumnya baru, tetapi realitasnya masih lama, bahkan masih sama. Hal ini sejalan dengan konsep Stenhouse 1975 bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh dokumen kurikulum, tetapi oleh implementasinya. Dengan kata lain, perubahan kurikulum tanpa kesiapan lingkungan sekolah tidak akan menghasilkan perubahan kualitas belajar. Gambaran kondisi pendidikan Indonesia yang dilansir dari program for International Student Assessment PISA tahun 2022, di mana Indonesia berada pada peringkat 66 dari 81 negara. Pada aspek matematika, Indonesia menempati peringkat 70 dari 81 negara. Pada aspek literasi berada di peringkat 71 dari 81 negara. Dan pada aspek sains berada di peringkat 67 dari 81 negara. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum terus berganti, kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian yang serius. Jika dilihat dari data ini, terdapat beberapa poin penting terkait tantangan mutu pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, kemudian kesenjangan mutu antar wilayah, dan perubahan kurikulum belum memberi dampak signifikan terhadap capaian siswa. Berbagai penelitian nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Kajian Rahman dan Yuliana tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 20.000 sekolah masih belum memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Temuan ini menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur digital belum merata, terutama pada sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur tersebut ternyata berpengaruh langsung terhadap implementasi kurikulum di lapangan. Hal ini diperjelas melalui penelitian Suhendra dan Mulyani tahun 2023 yang menemukan bahwa sekolah-sekolah di Papua dan di NTT mengalami tantangan lebih berat dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Tidak hanya di internet yang lemah, tetapi juga minimnya sarana pendukung dan kekurangan guru yang kompeten membuat pelaksanaan P5 sulit
dilakukan secara optimal. Dengan demikian, persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut akses digital, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan institusional. Lebih jauh lagi, ketimpangan fasilitas fisik juga memperburuk situasi. Di dalam penelitian Wijaya dan Setiawan tahun 2022 menunjukkan banyak ruang kelas di wilayah pedesaan masih berada dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan sekolah-sekolah di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan platform digital seperti PMM. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa ketimpangan pendidikan bersifat multidimensi, meliputi infrastruktur digital, sarana fisik, serta kemampuan sekolah dalam mengadopsi kurikulum baru. Secara keseluruhan, rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun perubahan kurikulum terus dilakukan, kesiapan sekolah di berbagai daerah masih jauh dari merata. Ketimpangan yang berlapis inilah yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan konsep ketimpangan pendidikan yang bersifat multidimensi, sebagaimana dijelaskan UNICEF, yaitu meliputi akses, kualitas, dan relevansi pembelajaran. Salah satu penyebab utama adalah kesenjangan akses digital. Karena banyak sekolah di wilayah 3T masih kekurangan internet, listrik, dan perangkat belajar seperti yang dilaporkan oleh UNICEF tahun 2021 dan Kemendikbud. Selain itu, learning loss pasca pandemi membuat jutaan siswa tertinggal dalam literasi dan numerasi yang dilansir dari laporan Bank Dunia. Distribusi dan kualitas guru yang tidak merata juga menjadi kendala, karena guru di kota lebih cepat memahami kurikulum merdeka dibandingkan guru yang tinggal di desa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum yang ideal tetapi tidak selaras dengan kondisi lapangan, yang dimana memperburuk kesenjangan karena banyak sekolah belum memiliki fasilitas untuk menerapkannya. Setelah mengetahui penyebabnya, sekarang mari kita lihat bagaimana masalah tersebut benar-benar terjadi di lapangan berdasarkan sumber berita. Saat kurikulum merdeka diperkenalkan, sekolah diberi kebebasan memilih perangkat ajar dan proyek Pancasila, namun kebebasan itu menjadi beban bagi sekolah yang tidak siap. Di NTT, guru ingin membuka platform Merdeka Mengajar, tetapi internet tidak mendukung. Sebagian siswa ingin mengerjakan proyek digital, tetapi tidak memiliki perangkat yang memadai. Di Papua, banyak sekolah harus berbagi ruang kelas karena bangunan yang terbatas. Learning loss pasca pandemi membuat siswa tertinggal semakin jauh. Pelatihan guru ada, tetapi tidak merata karena sinyal dan fasilitas yang terbatas. Akibatnya, kurikulum baru berjalan baik di sebagian sekolah saja, sementara masalah lama tetap menumpuk di sekolah lainnya. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan. Solusi yang pertama, yaitu pemulihan pembelajaran yang dimana kelas, remedial, dan asesmen diagnostik itu fokus literasi dan numerasi saja. Solusi selanjutnya yaitu perluasan akses digital, yaitu menyediakan perangkat murah, meningkatkan internet sekolah, dan membangun pusat belajar digital yang ada di desa. Solusi selanjutnya yaitu pelatihan guru yang merata, yang dimana mempercepat pelatihan kurikulum merdeka, memberikan insentif guru 3T, dan bimbingan langsung dari guru yang berpengalaman. Solusi yang terakhir yaitu kurikulum fleksibel, yang dimana sekolah dengan fasilitas terbatas fokus literasi dan numerasi, dan sekolah maju bisa melanjutkan proyek teknologinya. Semua solusi ini hanya akan berhasil jika diterapkan merata dan berkelanjutan. Kurikulum baru tidak akan berhasil jika ketimpangan lama tidak diperbaiki. Akses internet, kualitas guru, kondisi ekonomi, dan fasilitas sekolah adalah fondasi pendidikan. Jika setiap anak tidak mendapat kesempatan belajar yang sama,
maka perubahan kurikulum hanya terjadi di atas kertas, sementara ketimpangan terus diwariskan dari tahun ke tahun. Pemahaman konsep dan data ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum harus dibarengi pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan. Sebelum video ini berakhir, berikut pihak yang berkontribusi dalam penyusunan materi. Sekian, terima kasih.